Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada, terutama siswa-siswi yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas dan juga selamat menjalankan ibadah puasa ya pada pagi hari ini. Semoga puasa kita lancar sampai beduk maghrib nanti ya. Oke, seperti biasa kita bertemu lagi di program kita yaitu Badatang atau belajar dari Radio Tuntung Pandang edisi hari ini Senin 19 April 2021. Dan di sini sudah berhadir guru-guru kita yang akan nantinya memberi materi kepada Anda semua terkait dengan mata pelajaran IPA ya. Oke, untuk kelas 4 SD. Oke, dan di sini saya akan memperkenalkan ada Ibu Reni Kurniawati SPD. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga di sini ada Ibu Nadimatul Iriani SPD. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Sehat juga ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Dan untuk siswa-siswi yang mau belajar pada pagi hari ini silakan ya dipersiapkan alat tulis menulisnya ya kan. Dan juga kami siaran ini bisa juga didengarkan di websitenya di tppm.tanolkap.co.id dan juga live streaming di @Radio Tuntung Pandang di Instagram ya. Dan juga nanti ada layanan tunda juga di YouTube-nya yaitu LPPR Radio Tuntung Pandang. Oke, Ibu Reni silakan untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali para pendengar Radio Tuntung Pandang Prehari, khususnya anak-anak ibu yang sekarang duduk di kelas 4 SD di Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali walau hanya lewat radio, siaran radio kesayangan kita, Radio Tuntung Pandang Prehari. Siaran ini terselenggara atas kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Tanah Laut dalam program yang dinamakan Badatang, yaitu belajar dari Radio Tuntung Pandang. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, diawali dengan membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan ini kita akan kembali belajar bersama saya, Ibu Reni Kurniawati SPD. Saya bersama dengan Ibu Ina, Bu Nadimatul Iriani SPD. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Reni. Nah, kami berdua guru di UPTD SDN 1 Angsal. Assalamualaikum Ibu Ina. Waalaikumsalam Bu Reni. Selamat pagi, alhamdulillah kita ketemu lagi ya Bu Ina ya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Dan semua guru, ibu-ibu dan bapak guru yang ada di Tanah Laut semua kita dalam keadaan sehat walafiat, lancar puasanya. Iya, benar sekali. Ibu-ibu Angsal 1 khususnya ya Bu ya. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan aktivitas hari ini lancar, kita diberikan kesehatan. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Ina puasa hari ini? Alhamdulillah Bu Reni, semoga selesai sampai seharian ya. Amin. Mudah-mudahan lancar ya Bu Ina ya. Alhamdulillah. Nah Ibu Ina, kalau kita selalu menjaga kesehatan ya Bu Ina ya, dengan menjalankan protokol kesehatan yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak, juga menghindari kerumunan nih Bu In, serta mengurangi mobilisasi dan interaksi. Kalau perlu di rumah aja, kecuali keluar ada hal-hal yang penting ya Bu In ya. Mengurangi mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Benar sekali. Iya, insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan yang lebih penting ya Bu In, asupan makanan harus kita jaga ya kan Bu In? Iya, pasti sekali. Iya, harus yang sehat supaya kita bisa menjaga diri kita lebih sehat dan lebih bersih lagi ya kan Bu In? Benar sekali. Nah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semoga kita juga semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan rezeki dan diberikan rezeki yang melimpah. Dan berkah. Amin. Amin. Iya, betul sekali Bu Reni. Kita harus lebih memperhatikan kesehatan karena dengan aktivitas kita
menjaga kelancaran ya, karena terutama untuk anak-anak di rumah nih, lebih membiasakan hidup bersih dan sehat. Karena dengan sehat kita bisa melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas kita dengan baik. Amin, 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 amin Bu Ina. Iya benar. Ya betul sekali itu Bu In, kesehatan itu memang sangat penting. Nah Ibu Ina, anak-anak Ibu juga kelas 4 yang ada di rumah serta pendengar setia Radio Tuntung Pandang Playhari. Di pertemuan kita kali ini, materi yang akan kita sampaikan adalah pelajaran IPA. Iya. Pada kelas 4, tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Nah, materi ini Bu In, pembahasannya tentang sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Iya Bu Reni, mudah-mudahan pembahasan kita kali ini, harapan kita nih ya untuk orang tua di rumah serta anak-anak tentunya akan dapat menambah pengetahuan ya. Ya, khususnya untuk anak-anak kelas 4 loh. Supaya lebih memahami tentang sumber energi, bagaimana perubahan bentuk energi, dan apa saja sumber energi alternatif itu. Iya Bu Ina, tapi sebelum kita memulai pembahasan kita nih Bu In tentang sumber energi, izinkan saya untuk mengingatkan anak-anak kita kembali di rumah ya Bu In ya. Ya, silahkan Bu Reni. Ya, terima kasih Bu Ina. Anak-anak Ibu di rumah, Ibu ingatkan sebelum kita memulai pembahasan materi kita kali ini, kalian harus persiapkan dulu nih alat tulisnya untuk mencatat materi-materi yang penting dalam pembahasan kita hari ini. Dan yang lebih penting adalah simak baik-baik penjelasan dari Ibu ya. Nah, silakan Ibu Ina memulai penjelasan materi kita hari ini. Iya, terima kasih Bu Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar Radio Tuntung Pandang, khususnya anak-anak Ibu kelas 4. Ibu ucapkan salam badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Bagaimana anak-anak dan para pendengar sekalian, sudah siap mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan? Bersama dengan Ibu, siap ya Bu In ya? Iya benar sekali. Bersama dengan Ibu Reni, mudah-mudahan sudah siap ya Bu Reni ya? Iya, harus siap, harus tetap semangat ya Bu In. Iya, Ibu ingatkan, siapkan alat tulisnya, simak penjelasan Ibu baik-baik. Anak-anak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sumber energi, perubahan bentuk energi, dan energi alternatif. Nah, anak-anak Ibu sekalian, sebelum Ibu lanjutkan penjelasan Ibu tentang materi hari ini, Ibu mau tanya dulu sama anak-anak Ibu di rumah. Apakah kalian tahu apa itu sumber energi? Wah, ayo. Kayaknya ada yang bilang tahu tuh Bu, tapi ada juga yang bilang nggak tahu tuh. Wah, Bu Reni kayaknya tahu banget nih. Iya, menerawang Bu. Tapi nggak apa-apa, Ibu akan menjelaskan apa itu sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun yang besar. Nah, betul sekali tuh Bu In. Dan anak-anak Ibu di rumah, secara garis besarnya sumber energi itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok nih Bu In. Apa saja tuh Bu Reni? Yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui itu Bu In. Ada dua ya sumber energi itu. Nah, contoh dari sumber energi yang dapat diperbaharui salah satunya nih Bu In adalah contoh-contohnya sinar matahari, angin, panas bumi, dan satu lagi nih Bu In, energi biomasa. Oh iya, benar sekali. Kalau energi matahari ini banyak sekali ya manfaatnya Bu Reni untuk kehidupan kita sehari-hari. Iya, bukan hanya untuk kita Bu In, tapi juga buat tumbuhan dan semua makhluk hidup ya. Benar sekali ya. Nah, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Iya, betul sekali. Dan matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas yang sangat bermanfaat bagi manusia,
tumbuhan, hewan dan alam ya itu Bu Reni. Nah, makhluk hidup ya. Iya. Makhluk hidup yang ada di muka bumi ya, Bu Iya, In ya. benar sekali. Nah, iya tuh Bu In. Kita harus bersyukur Bu In. Karena kita memiliki sumber energi terbesar yaitu matahari. Benar. Nah, selain itu banyak pula manfaatnya bagi manusia, tumbuhan dan hewan serta untuk kelangsungan alam kita ini Bu In. Iya. Jadi masih banyak lagi nih Bu In yang bisa kita gali dari sumber energi terbesar Iya. yaitu matahari. Tapi tunggu dulu nih Bu In. Iya, Bu Reni. Nah, kita akan lanjutkan Oh, lagi setelah iklan yang mau Iya, lewat. silahkan Bu Reni. Ya, kita lanjut lagi Bu Ina. Pembahasan kita hari ini tentang sumber energi yang bisa diperbaharui, yaitu Silakan, Bu Reni. matahari. Iya. Mudah-mudahan anak-anak kita di rumah masih tetap semangat ya Bu In ya. Benar. Alat Tetap tulisnya semangat Ibu, loh. iya alat tulisnya Ibu ingatkan, persiapkan lagi, kemudian simak baik-baik penjelasan dari Ibu. Iya, silahkan Bu Reni. Anak-anak di rumah, manfaat dari energi yang dihasilkan matahari itu sangat besar. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Contoh energi panas yang dimanfaatkan manusia adalah misalnya buat mengeringkan benda-benda basah ya, seperti pakaian ya Bu Reni. Iya, Juga betul-betul. makanan, contohnya apa ya? Seperti ikan kering itu. Iya, contohnya Nah. kan kalau mengeringkan makanan itu Iya. berarti mengeringkan itu membuat ikan asin Bu Iya, In. membuat Membuat ikan ikan asin, asin, benar kemudian sekali. menjemur kerupuk. Iya. Nah, apa lagi tuh kira-kira tuh Bu In? Matahari sepertinya ini juga sangat ini ya, berguna untuk apa ini, tenaga surya itu loh Bu Reni, dari panasnya matahari itu bisa Iya, membangkitkan untuk listrik. Benar Nah, sekali. kemudian tuh ada lagi tuh Bu In yang untuk pembuatan garam tuh Bu In. Iya, benar sekali. Nah, itu kan Untuk menggunakan mengeringkan apa? ya. Iya, menggunakan apa itu, Bu In? Energi panas matahari ya Bu Iya, Reni. betul sekali. Jadi energi panas itu ya Bu In ya membantu pada saat proses itu Bu In, pada saat proses pembuatan garam iya, Bu In. Nah, jadi karena energi panas itu membantu menguapkan air laut yang ada di tambak. Kemudian air iya. laut itu akan mengkristal tuh Bu In, mengkristal menjadi garam. Nah, itu prosesnya tuh Bu In. Oh, selain energi panas yang dihasilkan matahari, matahari juga menghasilkan energi cahaya kan Bu Reni? Betul sekali. Jadi selain matahari itu menghasilkan energi panas, Iya. matahari juga menghasilkan energi cahaya. Nah, energi cahaya nih Bu In. Energi cahaya yang dihasilkan matahari itu bisa dimanfaatkan manusia untuk pertama nih Bu In, Silahkan. untuk menjaga kesehatan tulang. Oh. Nah, energi Oh, cahaya iya. dari matahari. Nah, ingatlah anak-anak. Iya. Jadi energi matahari itu sangat bermanfaat bagi kita khususnya manusia. Karena Yang- itu kata orang itu berjemur ya Bu Reni Iya, ya. betul sekali. Berjemur di pagi, Jadi iya, itu untuk di pagi kesehatan hari. tulang kita Bu In. Jadi energi cahaya dari matahari itu dapat mengubah provitamin D yang ada di dalam tubuh kita ini Bu In Iya. menjadi vitamin D yang berguna untuk kesehatan tulang Bu In. Itu bermanfaat sekali. Sangat-sangat bermanfaat. Nah, selain itu, energi cahaya dari matahari Iya. juga tadi yang kita sebutkan Bu In. Iya. Nah, itu bisa menjadi sumber energi pembangkit Benar listrik sekali. tenaga surya atau bisa Iya. juga disebut dengan PLTS. iya. Nah, pembangkit listrik tenaga surya. Benar sekali, Jadi, Bu Reni. energi listrik yang berasal dari PLTS itu dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif iya. untuk menggantikan sumber energi berbahan bakar fosil. Nah, anak-anak Ibu diperhatikan dan disimak ya penjelasannya. Satu lagi nih Bu Ren, Ya, apa itu, yang Bu In? bisa kita manfaatkan dari energi panas matahari. Wah, apalagi tuh? Ayo anak-anak ada yang tahu nih, apa kira-kira nih Bu Reni? Ah, pasti untuk berjemur tadi tuh Bu Iya. In. Iya, ternyata Bu In kan tadi untuk kesehatan tulang. Iya. Nah, berjemur juga untuk Berjemur. menghangatkan tubuh tuh Bu Itu In. manfaatnya untuk tulang ya Bu Reni. Iya, untuk tubuh dan untuk tulang. Iya. Tapi yang perlu kita ingat tuh Bu In,
Ini gratis loh Bu In. Oh, nikmat tanpa mana dipungut lagi biaya. yang kau dustakan ini? Nikmat dari Allah ya kan Bu In? Benar sekali. Nah, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nah, itu betul sekali tuh Bu In. Jadi, anak-anak ibu dan para pendengar radio Tuntung Pandang Plehari di rumah, kita harus pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Jadi nih Bu In, cahaya matahari juga bisa dimanfaatkan selain menghangatkan tubuh kita juga untuk menghangatkan tubuh bayi Bu In. Banyak sekali manfaatnya ini Bu Reni, matahari. Iya betul sekali Bu In. Nah, anak-anak ibu di rumah, jadi intinya sumber daya alam itu bisa diperbaharui. Nah, kenapa bisa diperbaharui? Karena jumlahnya itu Ibu In, jumlahnya itu tidak terbatas. Nah, berarti banyak nih Bu. Banyak sekali sehingga manusia bisa memanfaatkan sampai kapanpun. Nah, kecuali Bu In, kecuali terjadi perubahan besar atas bumi kita ini. Iya, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya Bu In ya. Berjalan dengan iya. Nah, sementara sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui itu Bu In, iya Bu, itu sangat terbatas. Nah, jadi itu perbedaannya Bu In. Iya. Kalau seperti apa tuh Bu contohnya? Jadi kalau sumber daya alam yang bisa diperbaharui itu jumlahnya sangat banyak sehingga bisa dimanfaatkan kapanpun. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu terbatas. Nah, contohnya nih Bu In, yang sumber tadi kan kita sudah membicarakan tentang sumber daya alam yang tidak terbatas, yang diperbaharui dulu Bu In. Yang diperbaharui kan tadi ada matahari, angin, air, kemudian biogas itu. Nah, sekarang ada lagi contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui nih Bu In. Nah, contohnya batu bara, emas, gas bumi. Nah, jadi fosil manusia, hewan dan tumbuhan yang pernah hidup dan tinggal di atas bumi ini itu yang dijadikan sebagai bahan pembentuknya Bu In. Waduh. Iya, dan itu berada di perut bumi dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi kalau kita menggunakan proses itu ya Bu Reni, memerlukan proses yang sangat panjang. sekali. Makanya kalau kita menggunakan khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, itu kita harus pintar-pintar tuh Bu In. Kita harus bagaimana tuh Bu Reni itu? Menggunakannya harus sesuai dengan kebutuhan saja Bu In. Benar sekali, sesuai dengan ini ya. Iya. Jadi sumber daya ini Bu In, jadi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui ini Bu In, nah Bu, suatu saat bisa habis. Waduh, bagaimana ini kalau habis nih kita nih? Itu kalau kita tidak memanfaatkannya dengan bijak Bu In. Benar sekali. Nah, jadi kita menggunakan terus-menerus sedangkan kita tidak mencari solusinya untuk menggantinya, ya kan Bu In? Benar sekali. Bagaimana ini alternatifnya Bu Reni? Wah, mudah-mudahan anak-anak memahami ya tentang pentingnya menghemat sumber energi atau sumber daya alam dengan baik. Iya. Ya, apalagi dengan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui tadi. Iya, itu yang harus bijak. Bijak dalam menggunakannya Bu In. Benar sekali. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu di rumah juga belajar dan bersikap bijak dalam menggunakan khususnya sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui tadi Bu In. Itu, Bu Reni. Nah, Bu Ina dan anak-anak ibu di rumah, kita sudah membahas tadi nih Bu In tentang sumber energi. Nah, sumber energi sudah kita bahas nih Bu In. Benar sekali. Nah, sekarang yang akan kita bahas lagi tentang perubahan bentuk energinya Bu In. Oh iya Bu Reni. Nah Bu Ina dan anak-anak ibu di rumah serta pendengar radio Tuntung Pandang Plehari, tadi kita sudah membahas tentang sumber energi dan contohnya. Benar sekali. Nah sekarang kita akan membahas tentang perubahan bentuk energinya. Anak-anak ibu, siapkan kembali alat tulisnya bagi yang belum menyiapkan. Simak kembali baik-baik penjelasan ibu. Nah kemudian
Ibu lanjutkan ya. Silakan Bu Reni. Sebelum kita membahas nih Bu In tentang perubahan bentuk energinya nih Bu In, Iya. kita akan bahas dulu tentang bentuk energinya. Perubahannya nanti apa nih Bu saja In, itu belakangan energi? kita bahas dulu tentang bentuk energinya. Iya, silakan Bu Reni. Nah. Apa aja itu? Nah, ada 8 nih Bu In. Wih, banyak juga tuh Bu Reni. Nah, ada sebagian. Jadi anak-anak Ibu, simak baik-baik ya penjelasan Ibu, catat materi yang penting. Nah, jadi Ibu Ina dan anak-anak Ibu sekalian di rumah, energi itu terdiri dari yang pertama nih Bu In, Iya. ada energi panas, Wow. kemudian ada energi cahaya. Nah, itu energi cahaya tadi yang panas dan Iya, itu matahari dihasilkan tadi dari ya? matahari tadi Bu Iya, In. benar Nah, sekali. ada energi bunyi. Nah, dari mana tuh Bu Ren? Nah, bunyi dari benda-benda yang menghasilkan bunyi tuh Bu In. Benar sekali. Ada energi magnet, Iya. energi listrik, Iya. energi kimia, Wow. dan ada energi nuklir, juga energi gerak Bu In. Wah, Banyak kan Bu In banyak energi sekali, yang Bu ada Reni. di bumi ini. Iya. Nah, itu Bu In. Nah, sekarang nih Bu In, Iya. kira-kira apa tuh? Ibu In bisa menjelaskan Saya akan tentang mencoba contoh-contohnya ya, Bu? Bu Reni ya. Iya. Mencoba perubahan energi ini ya. Saya akan ini. Yang pertama itu energi kimia. Menjadi energi gerak ya. Oh, Iya, berarti contoh ini perubahan tentang perubahan ya, Bu perubahan Reni. energinya ya, Bu Iya, Ren? dari Bu In? iya, dari energi kimia menjadi energi gerak ya, Bu Reni ya. Oh iya. Contohnya makanan yang kita konsumsi membuat kita bertenaga, berenergi ya, sehingga bisa berjalan dan beraktivitas dalam melakukan apa saja ya kan Bu Reni, karena kita iya. sehat dalam memakan makanan yang bergizi. Betul sekali. Sehingga Karena beraktivitas itu iya. kalau kita tidak diasupi dengan makanan yang makanan yang bergizi, iya. maka kita mudah tidak, lemes ya kan Bu iya, ya? tidak bisa beraktivitas. Iya. Nah, sehingga makanan itu dapat Berubah ya? Iya. Nah, jadi makanan yang kita makan itu Bu In, Iya. dari energi kimia yang kita makan yang sehat itu Iya. berubah menjadi Energi energi gerak. gerak. Oh iya. Sehingga kita dapat beraktivitas tadi Ibu Reni. Iya. Kemudian apa nih lagi Kemudian Bu In? energi gerak ya Bu Reni ya. Iya. Energi gerak itu menjadi energi panas. Nah, apa tuh contohnya tuh Bu In? Roda ya, roda yang saling bergesekan menghasilkan energi panas yang bisa menghidupkan mesin. Wah, begitu. Roda apa ya ini contohnya? Nah, apa ya tuh Bu In? Sepeda Ayo, ya Bu anak-anak, Ren ya. bisa. Sepeda kan itu kalau kita ini ya, gerakan itu berputar kan, Iya. bergesek itu kan, menghasilkan energi yang panas dan bisa menghidupkan mesin. Apa lagi tuh Bu In? Yang ketiga yaitu energi kimia menjadi energi cahaya. Wah, contohnya lilin yang dibakar nih. Oh iya, nah lilin yang dibakar Yang lilin yang berarti dibakar kan energi itu- kimia menjadi energi cahaya Bu In Iya. ya? Ini ya menimbulkan cahaya ya kalau dari sumbunya itu ya Bu Reni ya. Iya betul. Kemudian yang keempat yaitu energi cahaya menjadi energi kimia. Proses fotosintesis menyerap cahaya matahari menjadi zat yang bernutrisi bagi tumbuhan. Wah, ini energi. cahaya matahari Nah, ini, Bu kembali Ren. lagi tuh Bu In, Iya, matahari. matahari Nah, nih. itu nikmat dari Allah yang Iya, gratis tuh Bu benar In. Nah, sekali. ternyata banyak sekali manfaatnya Bu In ya, Iya. contohnya itu. Nah, wah tampak menarik sekali nih Bu In kalau kita membahas tentang sumber energi ini. Benar sekali Bu Reni. Tapi nih Bu In, jangan kita lanjutkan dulu nih Bu In. Kita akan dengarkan dulu iklan, kemudian baru kita lanjutkan pembahasan kita hari Silakan, ini. Bu Reni. Lanjut lagi Bu In. Ya silakan Bu Nah, Reni. tadi kita sudah membahas tentang sumber energi, ya kan Bu In? Iya benar Kemudian sekali. tadi kita juga sudah membahas tentang macam-macam sumber energi dan juga contoh pemanfaatnya, Iya, pemanfaatannya. benar sekali. Iya. Nah, bentuk energi dan macam-macam perubahan bentuk energinya. Nah, sekarang Bu In, pembahasan kita Iya Bu Reni. yang terakhir nih Bu In, Wow, tentang sumber energi alternatif. benar sekali.
anak-anak ibu tetap semangat dalam mendengarkan penjelasan ibu tadi ya. Ibu mengingatkan kembali kalian harus tetap semangat walaupun hanya belajar lewat daring, tidak tatap muka secara langsung. Iya. Tapi pelajaran dan kegiatan belajar harus tetap berjalan. Harus berjalan Bu In ya, benar walaupun sekali. kita Lama sudah kita Bu Reni. sudah 1 tahun nih Sudah Bu In. 1 tahun. Benar Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir Bu In ya. Amin. Jadi kita bisa melaksanakan tugas kita seperti Iya, semula, kita benar bisa sekali. tatap Tetap muka. semangat nih Bu Iya. Reni nih. Harus Menjaga- itu, kita iya, harus tetap semangat dan benar. juga anak-anak nih di rumah nih. Iya. Harus tetap semangat, tetap jalankan aktivitas, Benar tapi sekali. dengan menjaga kesehatan, menjaga kesehatan. itu penting. Itu penting tuh Bu Benar In. sekali. Dengan apa itu Bu In? Dengan ingat pesan ibu tuh, Oh iya, memakai Pakai masker, cuci tangan pakai sabun. nah di air yang mengalir, kemudian jaga tuh jangan Menjaga sampai jarak. kita berada Iya. di kerumunan. Iya, benar Nah. sekali. Nah, kita lanjutkan lagi Bu Reni tentang Iya, pembahasan silahkan, Ibu kita Ina. tentang sumber energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Anak-anak ibu di rumah atau pendengar radio sekalian, apa ada yang tahu apa itu energi alternatif? Ayo. Saya Bu, Oh, mewakili nih Bu, silahkan. mewakili yang tunjuk tangan di rumah nih Bu. Silakan Bu Reni. Nah, jadi Bu Ina, anak-anak ibu di rumah simak ya baik-baik. Jadi Bu In, anak-anak ibu, energi alternatif itu merupakan istilah yang merujuk pada semua energi yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional Bu In. Oh, iya. Nah, yang biasa kita gunakan tuh Bu Benar In. sekali. Nah, jadi umumnya istilah ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar Oh, ya. yang nantinya akan mengakibatkan kerusakan lingkungan Bu In. Nah, jadi kerusakan lingkungan itu karena diakibatkan karbon dioksida yang sangat tinggi. Oh, Nah, betul karena sekali. karbon dioksida yang sangat tinggi itu Bu In, Iya, itu Bu. akan mengakibatkan pemanasan global. Wah, ada ininya ya Bu Reni ya. Ada Iya. efeknya ya. Sangat Bu In. Iya, lapisan ozon yang sudah mulai menipis ya Bu Reni ya. Iya, betul sekali. Iya. Berarti berakibat pada kesehatan kita sebagai makhluk hidup di bumi nih Bu Reni. Iya, sangat itu Bu In. Jadi bagaimana caranya kita agar kita bisa mencarikan solusi dari penggunaan Iya. bahan bakar konvensional tadi Bu In, Iya Bu Reni. yang supaya nantinya akan mengurangi penggunaan dan akibat dari karbon dioksida tadi nih Bu In. Berarti Nah, ada solusinya nih Bu Reni. iya, nah solusinya itu Bu In yang disebut dengan energi alternatif. Nah, gini nih Bu In solusinya. Iya, silakan Bu Reni. Jadi yang pertama nih Bu In. Jadi solusi untuk menggunakan energi alternatif ini Bu In, dan anak-anak ibu di rumah disimak Iya. baik-baik ya. Iya Bu. Nah, yang pertama itu adalah energi alternatif yang pertama adalah energi biomasa Bu In. Benar. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu nih apa itu biomasa? Nah, Ayo. sekarang ibu jelaskan ya. Silakan Bu Reni. Biomasa itu adalah sumber energi yang berasal dari makhluk hidup Bu In. Nah, contohnya Bu Nah, Reni. contoh dari energi biomasa itu dari sisa atau pembuangan, bisa itu pembuangan kotoran manusia Bu In, atau juga kotoran dari hewan. Nah, hasil pengolahannya tuh Bu In, Iya. itu berupa gas. Nah, gasnya itu yang Iya. disebut dengan yang sering kita dengar di Iya, televisi Bu nih Reni. Bu In, Iya. yang disebut dengan biogas Bu Wah, In. itu yang biasa untuk ini ya Bu Reni, dipakai untuk keperluan kita di rumah tangga Iya, itu. bisa itu. Iya. Justru itulah yang dinamakan dengan energi alternatif tadi Bu In. Nah, iya. kemudian energi alternatif yang kedua Bu In, Iya Bu Reni. kita sudah jelaskan tadi. Apa yuk kira-kira anak-anak ibu?
Iya, betul sekali, energi matahari. Iya, energi yang terbesar ini. Iya, sumber energi terbesar di muka bumi ini. Iya. Dan tadi kita sudah bahas kan, justru kita bahas dengan manfaatnya kan Bu In yang Benar tadi. sekali, iya. Iya, nah itu energi matahari tadi juga kita sudah jelaskan bisa bermanfaat bagi kita, tumbuhan, Iya, tubuh. hewan. Iya, Nah, benar sekali. dan yang lebih penting adalah energi dari matahari ini bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik Bu Wah, In. listrik itu sangat penting banget. Iya, untuk penerangan Iya, Bu In. penting banget tuh Bu Reni itu. Iya, sekarang kan di Semuanya- mana-mana. Iya, memakai Nah, semua ya. Iya, mungkin ada sebagian kecil lah mungkin yang belum Belum. teralih. Mudah-mudahan semua merata ya Bu Iya, ya. Mudah-mudahan benar di sekali. tanah laut semuanya Iya. merata. Kemudian Bu In ada lagi nih sumber energi alternatif lagi yang ketiga nih Bu In. Silakan Bu Dari Ren. mana nih? Dari air Bu In. Wih, air bermanfaat banget juga Bu Iya, Reni. nah energi ini Ibu Ina dan anak-anak Ibu di rumah, energi ini merupakan sumber energi yang dihasilkan dari kekuatan air. Oh. Nah, untuk memanfaatkan kekuatan air ini biasanya dilakukan dengan membuat bendungan untuk menampung air. Oh, iya. Nah, kemudian air tadi ditampungkan Bu In. Iya. Nah, dibuatkan bendungan, kemudian nanti air itu akan dialirkan menggunakan pipa Bu In. Nah, pipa itu nanti air yang menggunakan pipa itu akan menuju ke turbin. Oh. Nah, semakin banyak air yang mengalir menuju turbin, maka energi yang akan dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, sekarang energi alternatif yang berikutnya Bu In. Silakan Bu Reni. Ada energi angin anak-anak Ibu. Nah, energi ini dihasilkan dari hembusan angin yang diolah dan dikumpulkan menjadi energi yang besar Bu In. Iya, benar Nah, sekali. jadi Bu In, jenis energi ini biasanya dihasilkan dengan menggunakan kincir angin. Di kelas 4 kan sudah ada tuh Bu In. Iya. Nah, percobaan Kita juga untuk ini membuat ya. kincir angin Iya, Bu In. benar sekali. Nah, tapi kan kalau kita praktek di kelas itu skalanya kecil Bu In ya. Iya. Hasil yang dihasilkannya pun anginnya kecil. kecil, benar Nah, sekali. kalau kita menggunakan yang lebih besar, maka energi yang dihasilkan juga akan besar. Nah, Benar bagaimana sekali. caranya supaya besar? Iya. Nah, Dengan apa Bu Reni? Nah, jadi bisa energi yang besar itu Bu In menggunakan kincir angin yang juga besar. Jadi kekuatannya juga besar, kumpulan anginnya pun juga besar. Iya. Nah, kalau kita sudah menghasilkan energi yang besar dari angin tadi Bu In, Iya, Bu nah Reni. itu bisa dijadikan energi listrik Bu In. Oh, besar Nah, sekali dengan juga manfaatnya cara- angin ini ya Bu Iya, Reni, dengan ya. cara menggunakan alat yang disebut dengan generator. Generator. Kalau tadi tenaga air tadi menggunakan turbin Bu In, Iya, ya. benar sekali. Nah, kalau energi angin ini menggunakan generator. Iya. Dan energi ini anak-anak Ibu di rumah dan Ibu Ina Iya Bu. mungkin ada yang belum tahu nih Bu In. Iya. Jadi energi dari angin ini itu lebih ramah lingkungan Bu Wah, In. bagus sekali tuh Bu Dari Reni. semua energi alternatif yang sudah Ibu sebutkan tadi, Iya Bu Reni. energi angin ini adalah energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Karena kenapa Bu In? Kenapa Karena Bu Reni? tidak menghasilkan dan tidak menimbulkan limbah Bu In. Wah, bagus sekali tuh Bu Reni kalau dimanfaatkan terus-menerus ya bagi kita. Iya, betul sekali Bu In. Nah, apalagi nih Bu Banyak- In, banyak energi lagi ya alternatif yang alternatif bisa yang kita lain ya, gunakan Bu nih Bu In. Reni. Nah, apalagi nih? Coba ada lagi Bu In. Ya, silakan Bu Energi Reni. panas bumi Bu In. Wow. Nah, jadi kondisi Indonesia ini kita kan banyak nih Bu In punya gunung. Benar. Nah, kemudian pegunungan. Benar Nah, sekali. daerah pegunungan. Iya. Nah, gunung dan pegunungan yang kita miliki khususnya di Indonesia itu menjadi keuntungan tersendiri nih Bu In Wah. bagi kita. Bagus sekali tuh. Kenapa? Karena aktivitas vulkanik yang ada pada gunung di Indonesia
itu sangat bermanfaat dalam pengolahan energi panas bumi, Bu In. Oh, berarti itu ya Bu Reni, vulkanik itu ya yang berfungsi dari untuk perut bumi tuh, Bu In. Iya, Nah, benar sekali. contoh sumber energi alternatif yang sudah disebutkan tadi Iya, itu Bu Reni. bisa kita manfaatkan sebagai energi pengganti, Bu In, energi pengganti bahan bakar konvensional. Oh, Waduh, iya, Bu benar In, sekali. tidak terasa nih, Bu In. Iya. Waktu berlalu begitu cepat ya, Bu In, ya, padahal Benar masih sekali, banyak Bu nih Reni. mungkin. Banyak sekali Iya, manfaatnya iya, dan banyak sekali. iya. Nah, jadi Bu In, mudah-mudahan nih apa yang kita bahas hari ini Iya, Bu Reni. dan apa yang kita sudah bicarakan hari ini itu dapat bermanfaat. Benar sekali, Bu Reni. Bukan hanya untuk kita berdua ya, Bu In, Iya. ya, tapi juga untuk anak-anak kita di rumah. Iya, khususnya Kemudian, kelas 4. Iya, dan para pendengar radio Tuntung Pandang. Iya, kalau boleh Tanah saya Laut. simpulkan ya Bu Reni ya, Ya, pembahasan kita hari ini tentang macam-macam sumber energi. yang sudah kita bahas Iya, ya, Bu In, yang ya. tadi ya, yang barusan kita bahas tadi ya, Iya. mau ya yang sumber energi yang dapat kita perbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Iya, betul. Iya, kita juga sudah membahas tentang bentuk energi dan bentuk perubahannya ya Bu Reni ya. Iya. Nah, Nah, Bu Ina, mudah-mudahan nih Bu Ina ya, apa penjelasan kita tadi bisa membuat anak-anak kita tambah paham, benar sekali tambah Bu Reni. tahu lagi. Iya, benar sekali. Juga untuk semua pendengar radio Tuntung Pandang Plehari agar lebih memahami nih Bu In, memahami alam dan Iya. memahami sumber dayanya. Benar sekali. Dengan memanfaatkan. Iya, ya, Bu betul Reni, sekali ya. Bu In, dengan lebih memanfaatkan dan ini Bu In menanamkan sifat hemat Bu In. Benar Nah, sekali, ya itu kan? lebih penting lagi Bu Iya, Reni. kita harus menghemat Iya. pemakaian sumber Iya, daya benar alam sekali lagi. itu. Sesuai kebutuhan kita ya Bu In, ya. Iya. Jangan berlebihan. Iya. Nah, karena sesuatu yang berlebihan itu Bu In tidak akan berakibat baik, akan benar berakibat yang sekali. tidak baik. Benar sekali itu, Bu Reni. Terima kasih Bu Ina sudah menemani saya hari Sama-sama, ini Bu Reni. untuk menyampaikan materi kita, pembahasan kita tentang sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif. Insya Allah kita ketemu lagi ya Bu In pada kesempatan yang lain, Insya pada Allah, Bu materi-materi Reni. yang lain. Iya. Nah, anak-anak ibu di rumah dan para pendengar radio Tuntung Pandang Plehari, pada kesempatan ini kami memohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kekeliruan dan kekurangan. Pesan kami untuk anak-anak di rumah, tetap semangat, Dalam jangan lupa belajar. menjaga kesehatan. Iya, benar sekali. Kami akhiri dengan wabillahi Wabillahi taufiq taufiq wal wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Badatang, belajar dari radio Tuntung Pandang. Iya, baik pendengar, tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Guru yang ada di Radio Tuntung Pandang terkait dengan materi kita hari ini, sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif ya. Jadi untuk pendengar atau siswa-siswi yang belum ikuti pembelajaran hari ini, silakan saja langsung ke YouTube kami ya kan, di situ lengkap dari sesi pertama sampai sesi terakhir terkait dengan Badatang hari ini ya. Oke, dan di sini saya bertugas juga Muhammad Purimun pamit karena Badatang ini dijadwalkan setiap jam 9 sampai jam 10 untuk hari Selasa dan Senin Selasa ya, dan juga jam 11 sampai jam 12 siang di hari Kamis dan hari Jumat ya. Dan tetap stay tune di Radio Tuntung Pandang FM karena berbagai informasi, hiburan dan pendidikan tersaji untuk Anda semua. Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.